dalam sebuah era mungkin Allah membuat suatu kondisi anomali yang tujuannya untuk menyadarkan banyak pihak agar bertasbih kembali kepada Allah. Ada profesor yang sangat cerdas, ternyata dia menjadi anak buahnya orang yang hanya berstrata insinyur. Kok bisa? Oh iya, bahkan ada sebuah industri yang dia bahkan tidak tamat sekolah, tetapi dia memimpin banyak guru besar karena untuk melahirkan alat-alat produksi yang multiguna. Ada, mungkin ada juga guru besar yang ternyata di lingkungan itu ada yang nggak lulus SD, malah dia menemukan cara yang lebih efektif dalam menghasilkan produksi buah yang tinggi. Ada juga mungkin ada orang kaya yang blegedu sugih banget maksudnya, tetapi ternyata di sekelilingnya ono wong submarginal ora sugih tapi berhaji berkali-kali. Lo gimana? Jadi teman-teman, variasi-variasi ini memang disunatullahkan oleh Allah agar kita bisa mengambil banyak pelajaran dan makin banyak bertasbih kepada Allah. Yang kadang mungkin kita lupa, tapi begitu memang cara Allah untuk menyadarkan orang dan mungkin memberikan rahmat, memberikan hidayah kepada manusia. Mungkin banyak yang orang udah profesor, doktor, tapi tidak diberi hidayah, omongan salah itu malah teori baru gitu. Loh gitu. Ngomongan salah malah dikandaki teori baru. Tapi ternyata dari situ ada orang yang mungkin rasa sekolah tamat SD, tapi dia banyak melahirkan temuan-temuan yang bermanfaat untuk orang banyak. Gimana coba? Mungkin dalam sebuah konstruksi, dalam sebuah pembangunan, profesor-profesor itu menjadi anak buahnya yang hanya bertitel insinyur karena pembangunan membutuhkan mereka. Ini kan kebalik-balik. Profesor kan kudunya kan memimpin, tapi karena Nentandi project yang punya project adalah seorang insinyur, iya profesor jadi anak buah dan nggak apa-apa. Mungkin ada orang yang legend terkenal, tapi ternyata di sekelilingnya ada orang yang mungkin orang terkenal tapi dia punya konten YouTube tiap bulan menghasilkan ratusan juta. Tapi bisa juga di sisi lain ada orang miliarder, pengusaha, tapi ternyata di sisi lain ada anak yang mungkin baru SMK punya penghasilan jutaan rupiah setiap hari dari marketplace yang dia bangun, yang dia tidak pernah punya gedung, punya toko, nggak punya karyawan, nggak punya produk, tapi hasilnya dia berjuta-juta. Bahkan ada juga orang desa yang tidak pernah ngambah keluar, dia cuma di dalam rumah terus, tapi ternyata hasilnya dia banyak sekali karena dia
punya server banyak, yang server itu dipakai oleh orang-orang dan orang beli ke situ. Luar biasa. Jadi apa sekarang masalahnya? Semua itu terjadi agar kita tersadar, jangan sombong. Karena sombong itu pakaian Allah, hanya Allah yang boleh. Kita bagaimana? Yo kita jadilah orang yang rendah hati. Dengan kita rendah hati, maka kita akan bisa mawas diri. Oh, ternyata banyak di sekeliling kita itu ada pihak-pihak lain, ada orang-orang yang melebihi kita, yang mungkin dia tidak pernah mengenyam pendidikan, tidak pernah punya usaha yang luar biasa, tapi dia bisa mendapatkan segalanya. Ini sebagai pelajaran. Ojo ngendel-ndelke sugih, ojo ngendel-ndelke kepinteranmu. Yang kepinterannya hanya mungkin digunakan untuk membohongi orang, menipu orang. Sugih karena dia menginjak-injak orang, tidak ada gunanya. Yang seharusnya rezeki kita, harta kita digunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Yang seharusnya ilmu yang kita dapatkan digunakan untuk kemakmuran orang banyak. Tapi karena itu tidak terjadi, maka Allah memberikan anomali di sekitar kita untuk menjadi pelajaran dia dan juga orang lain. Jangan seperti itu. Apakah kita kemudian tanggap terhadap petunjuk itu? Ya seharusnya kita mawas diri. Oh, ternyata begitu. Kita tidak boleh seperti itu, karena itu tidak baik. Kalau kita seperti itu, maka suatu saat kita akan runtuh. Dan kalau kita runtuh, maka kita tidak akan pernah bisa bermanfaat orang banyak. Jadi yang sebaiknya kita lakukan adalah mawas diri, bersyukur, subhanallah walhamdulillah, kita sudah diberikan ilmu oleh Allah yang luar biasa, yang seharusnya ini digunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Alhamdulillah, kita sudah diberikan rezeki oleh Allah yang seharusnya ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Alhamdulillah, kita sudah diberikan ketenaran, seharusnya ketenaran kita bisa digunakan untuk hal yang baik. Alhamdulillah, kita sudah diberikan kemampuan yang luwih, seharusnya ini menjadi nilai lebih yang bisa digunakan untuk kemaslahatan.